Setiap tahun, bulan Ramadan datang bukan hanya untuk membawa keheningan doa, tetapi untuk menghidupkan denyut ekonomi jalanan. Dari gang sempit hingga pusat kota, satu kata menjadi magnet harian, takjil. Ini tuh makanannya beragam banget. Terus ada nasi kebul yang enak banget. Bahkan dari sore sampai maghrib pun antriannya tuh masih ada loh. Biar nggak penasaran, aku juga mau cobain ikutan ngewer. Patokannya jalan ke arah gedung A sekunder ya. Bapaknya jualan pakai VR merah, tulisan warna kuning kayak gini. Setahu aku Dari kolak pisang hingga donat warna-warni, bisnis takjil bukan hanya sekedar kuliner. Ia adalah jembatan antara tradisi dan peluang. Namun di balik manisnya hidangan berbuka, tersimpan cerita sosial yang lebih dalam. Takjil adalah simbol dari budaya, keyakinan, bahkan identitas. Namun kini, simbol ini melampaui batas agama. Banyak pembeli takjil bukan hanya dari Muslim. Yes. Ya. Kola? Kola. Ya. Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Apa yang terjadi ketika identitas religius bertemu dengan tren sosial? Apakah ini bentuk keterbukaan atau awal dari gesekan budaya? Kami mendatangi para penjual takjil. Mereka adalah saksi dari dinamika ini. Seriusan mas? Ini seribuan? Serius seribuan? Oh ini seribuan nih? Seribuan aja. Oh gorengannya? Cilok seribuan. Cilok seribuan. Oh ada cilok bumbu Yang penting kita mah kacang. orang buat haji aja Oh, Bang. konten loh. Ini sama gorengan juga? Sama. Masya Allah. Yang penting kita bisa naik haji dah, alhamdulillah Bang. Bu Ani, penjual takjil sejak 1982 yang dimana merupakan warisan keluarga, katanya. Ia menjaga rasa dan juga harga agar tetap ramah. Kini pelanggannya bukan hanya tetangga, namun juga pendatang, bahkan non-muslim. Murah banget guys. udah harganya murah, di sini tuh ada beragam varian donat yang enak-enak loh guys. Ini sehari habis berapa Mbak di sini donat? Kalau donat ini sekitar 700 sampai 800 pieces, Kak. 700 pieces. Lain lagi dengan penjual donat ini yang dimana baru mulai jualan di tahun ini. Awalnya coba-coba, tapi responnya cukup luar biasa. Ia mengandalkan status WhatsApp dan juga sistem pre-order. Yang beli banyak, bahkan ada juga yang non-muslim, ujarnya. Baru-baru ini muncul suatu istilah psikologi yang bernama FOMO atau singkatan dari Fear of Missing Out. Nah, bagi sebagian non-muslim, membeli takjil bukan soal kebutuhan, tapi agar tetap merasa terlibat menjadi bagian dari momen yang sakral ini. Jam 3 sore, gak pernah sepi pengunjung. Bisa sampai macet loh. Ada gorengan, kue, macam-macam sampai kerak telur. Harganya relatif murah-murah kok visitors. Nah, Ramadan ini menjadi panggung intuisi sosial. Namun, ada suatu pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh banyak orang. Apakah semua pihak merasa nyaman? Ataukah ada potensi konflik di identitas yang diam-diam tumbuh? Nah, dalam teori identitas, simbol ini bisa jadi pemicu. Takjil ini menjadi suatu simbol yang bisa dilihat sebagai simbol eksklusif umat Islam. Nah, namun, apakah itu selalu berlaku? Siapa ibu namanya? Anaknya ada berapa? Ibu Siti, namanya Ibu Siti, anaknya ada 2, saya beli 7 bungkus. Ini baru jualan? Rumahnya dekat-dekat sini, Bu. Enak. Gak apa-apa, Bu. Fakta di lapangan berkata lain. Dari kegiatan yang kami lakukan, dari wawancara-wawancara yang sudah kami lakukan, ternyata justru para penjual takjil dan pembeli muslim juga memberi rekomendasi ke teman-teman mereka yang non-muslim. Nah, ini bukan konflik, namun ini adalah inklusi. Budaya lokal ini punya cara unik untuk meredam gesekan lewat gotong royong dan toleransi. Jadi kita belajar satu hal penting. Identitas nasional tidak dibangun dari lambang formal atau pidato seremoni, tetapi ia tumbuh dari interaksi harian.
dari belanja takjil, dari obrolan kecil di lapak jalanan. Kami sebagai mahasiswa, sebagai generasi penerus, melihat sendiri bahwa keberagaman bukanlah ancaman, ia adalah kekuatan, dan takjil hanya satu dari sekian banyak medianya. Di tengah lampu senja Ramadan, ada harapan yang terbungkus dalam plastik bening berisi kolak, es buah, dan gorengan. Bukan hanya untuk berbuka, tapi untuk menyatukan yang berbeda dalam satu rasa, yaitu Indonesia.